Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Hari ini kita belajar tentang segmentasi pasar masuk ke materi baru di bab 2. Kemarin mungkin Ibu sudah memberikan tugas untuk belajar mandiri tentang segmentasi pasar. Jadi tahu nggak sih segmentasi pasar itu apa? Nah, segmentasi itu pengelompokan. Jadi pengelompokan pasar. Pengertian dari segmentasi pasar sendiri itu adalah, ayo. Nah, segmentasi pasar adalah suatu cara dalam membagi suatu pasar yang sifatnya heterogen menjadi kelompok satuan pembeli yang bersifat homogen. Nah, setelah dikelompokkan dalam suatu satuan pembeli yang homogen ini, jadinya sebagai sasaran pemasaran produknya. Terus segmentasi pasar ini sebagai salah satu strategi perusahaan yang diciptakan dengan cara menciptakan produk baru atau membedakan produk, tapi didasarkan atas perbedaan minat dan kebutuhan konsumen itu sendiri. Jadi dibedakan berdasarkan minat serta kebutuhan konsumen. Nah, yang pasar itu tadinya luas, jadi satu kesatuan, tapi kemudian disegmentasi atau dikelompokkan, dibagi oleh pemasar menjadi beberapa bagian pasar yang bersifat homogen. Nah, di sini untuk lebih paham lagi tentang segmentasi pasar, itu ada menurut para ahli. Jadi menurut Kotler, Bowen, dan Markens, pasar terdiri dari pembeli dan pembeli yang sangat luas. Jadi pihak penjual itu mendesain segmentasi pasar, pengelompokan pasar ini terdiri dari kelompok pelanggan yang memiliki keinginan yang sama. Jadi segmentasi pasar itu dikelompokkan untuk memenuhi keinginan si konsumen. Terus yang kedua, menurut swasta dan Handoko, segmentasi pasar adalah aktivitas membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen ke dalam satuan-satuan pasaran yang bersifat homogen. Masih sama ya, dibagi-bagi pasarnya. Terus menurut Fried dan Farrell, segmentasi pasar adalah suatu proses membagi pasar ke dalam segmen-segmen pelanggan potensial menurut persamaan karakteristiknya, perilaku para pembelinya. Nah, itu menurut Fried dan Farrell. Jadi dia membagi pasar berdasarkan karakteristik dan perilaku para pembelinya. Terus yang selanjutnya ada menurut Saladin. Segmentasi pasar adalah proses pengelompokan pasar ke dalam kelompok pembeli yang potensial dengan kebutuhan yang sama atau karakteristiknya disukai serta memperlihatkan hubungan yang sama pula. Hampir sama ya pengertian semuanya tentang membagi pasar yang bersifat heterogen jadi satu kesatuan pasar jadi homogen. Gitu, untuk memenuhi keinginan para konsumennya. Nah, lanjut ya, tentang alasan melakukan segmentasi pasar. Alasannya itu ada 4. Yang pertama, semakin maju dan beragamnya kebutuhan masyarakat, semakin heterogennya masyarakat. Jadi semakin banyak nih, pasti keinginan masyarakatnya juga semakin banyak. Misal, kita mau beli baju. Baju itu dulu mungkin bentuknya itu aja, kaos gitu, atau blus. Sekarang modelnya sudah banyak dan beragam. Nah, akhirnya jadi pengelompokan itu. Ada yang jual batik, ada yang jual blus, kemeja yang mungkin kita bisa temui di mall-mall, kayak ada eksekutif atau apapun itu yang menjual blus aja, ada yang menjual batik saja. Nah, itu tujuan alasan melakukan segmentasi pasar. Jadi harus dikelompok-kelompokkan. Supaya pasar ini bisa
untuk pasar tradisional maupun modern. Nah, yang kedua, semakin majunya perekonomian, maka akan semakin banyak juga pesaing yang harus dihadapi produsen. Misal mau bikin produk sepatu. Sepatu sekarang sudah ada kelompoknya, sepatu sport, mungkin sepatu olahraga, di toko-toko sepatu olahraga. Terus sepatu untuk kerja kayak heels atau pantofel, itu ada yang jual sendiri kelompok pasarnya. Cuman menjual sepatu-sepatu buat kerja gitu. Nah, dan itu sudah banyak ditemukan yang menjual sepatu olahraga, misalnya di toko sport station, atau dia mendirikan sepatu bata, terus sepatu banyak ya. Nah, itu pesaingnya. Terus alasan yang ketiga, segmentasi ini, pengelompokan ini akan membantu perusahaan atau produsen untuk menemukan segmen-segmen yang dapat dilayani secara baik dan maksimal. Jadi kalau misalnya kita mau jual baju blus gitu untuk kerja, berarti biasanya kita menargetkan pasar kalangan atas, menengah ke atas gitu, untuk pegawai-pegawai yang cenderung gajinya lebih besar dan bisa membeli pakaian yang kita jual. Kemudian kalau misalnya kita jualan seragam sekolah, nah, ini juga harus ditentukan segmentasinya. Supaya apa? Supaya misalnya harga seragam pasti hampir sama semua. Jadi penjual melayani konsumen dengan baik, dengan harga yang baik juga, dengan standar operasionalnya. Setelah itu yang keempat ada segmentasi akan membantu perusahaan atau produsen untuk meraih competitive advantage terhadap saingannya melalui diferensiasi produk. Competitive advantage itu apa sih? Competitive advantage itu kelebihan dari persaingan yang dijual. Jadi, misal kita mau jual sepatu olahraga, kita harus mengunggulkan produk apa sih yang kita unggulkan. Misal sepatu olahraganya empuk, sepatu olahraganya modelnya enak, gitu. Nah, itu terhadap saingannya melalui diferensiasi produk. Diferensiasi produk itu produknya yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya itu tentang alasan melakukan segmentasi pasar. Kita bisa next ya. Ada tujuan segmentasi pasar. Tujuannya itu ada 3. Yang pertama, lebih mudah membedakan pasar. Nah, tadi kalau misalnya kita sudah contohkan ada sepatu olahraga, sepatu untuk kerja gitu. Nah, jadi para pembeli atau konsumen ini yang tadinya punya selera terus berubah dan jenis-jenis misalnya modelnya mau yang simple, yang ribet gitu. Ini tuh akan berjalan seiring dengan waktu. Nah, karena itu sebuah perusahaan tidak bisa memenuhi selera dan kebutuhan seluruh konsumen. Jadi biasanya pihak perusahaan ini menggolongkan para pembeli yang homogen dijadikan tempat pemasaran produknya. Misal mau jual sepatu untuk kerja, sepatu kerja untuk menengah ke atas gitu. Pasti harganya cenderung lebih mahal, desainnya elegan, terus motifnya juga simple. Nah, itu contoh dari tujuan segmentasi pasar, supaya lebih mudah membedakan pasar. Yang kedua, pelayanan kepada konsumen menjadi lebih baik. Jadi biasanya segmentasi pasar ini dilakukan perusahaan supaya bisa sukses untuk memperoleh keuntungan sebaik-baiknya dengan tidak mengindahkan kepuasan pelanggan ataupun pembeli. Misal mau jual tadi kayak sepatu kerja, harganya lebih mahal, tapi kualitas yang kita tawarkan juga sebanding dengan harganya. Maka kita akan memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada
toko-toko yang lainnya, gitu. Jadi perusahaan kita ini harus bisa memberikan layanan terbaik kepada para pembelinya dengan memberikan produk terbaik, harga yang sebanding ataupun terjangkau dengan ketepatan waktu. Itu tujuan segmentasi pasar yang kedua. Selanjutnya ada tujuan segmentasi pasar yang ketiga, yaitu strategi pemasaran yang lebih terarah. Kalau misalnya kita melayani pasar yang luas dengan keinginan konsumen yang sangat banyak, misalnya kayak sepatu kerja, sepatu olahraga, terus sepatu atau sendal jepit yang santai, nah itu kita tidak akan terfokus gitu. Jadi tujuan dari pengelompokan pasar atau segmentasi pasar ini, perusahaan bisa lebih fokus untuk melayani konsumen dengan keinginan yang sangat banyak ini gitu. Misal kayak tadi mau bikin produk sepatu sport, sepatu olahraga, berarti kita menargetkan pangsa pasar kita orang-orang yang suka olahraga ataupun atlet gitu. Jadi strategi pemasaran kita nih lebih terarah untuk memasarkan produk yang kita punya. Itu dari tujuan segmentasi pasar. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung komen di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya ada manfaat segmentasi pasar. Manfaat segmentasi pasar ini ada banyak ya. Yang pertama pastinya menyalurkan uang maupun usaha ke pasar potensial yang akan menguntungkan kita. Setelah itu, yang kedua, merencanakan produk yang baik dan dapat memenuhi permintaan pasar. Jadi ketika kita sudah melakukan pengelompokan pasar ini, kita dapat merencanakan produk yang baik. Dan kita juga dapat menentukan cara promosi yang paling tepat untuk perusahaan. Promosi itu bisa melalui sosial media atau bisa secara langsung juga. Nah, terus yang keempat, memilih media advertensi yang baik dan menemukan bagaimana cara mengalokasikannya secara baik. Hampir sama kayak cara promosi, jadi kita manfaat dari segmentasi pasar ini, kita bisa memilih media yang advertensi baik dan mengalokasikan produk kita gimana caranya bisa terjual. Gitu. Terus yang kelima, mengatur waktu sebaik-baiknya dalam melakukan promosi. Biasanya promosi itu dilakukan pada jam-jam tertentu dalam promosi online, misalnya dari sosial media. Biasanya orang-orang buka handphone atau nonton TV itu misalnya jam 8 sampai jam 10, kemudian jam 12 sampai jam 1, terus jam 3 sampai jam 4, jam 6 sore sampai jam 9 malam. Nah, itu adalah waktu yang sebaik-baiknya dalam melakukan promosi secara online. Kalau secara offline, kita bisa lihat ya, banyak banget SPG misalnya di mall, itu menawarkan promosi produknya dari selebaran-selebaran kertas yang dibagikan di jalan. Nah, itu kita juga harus mengatur waktu. Misal, mau nyebarinnya itu jam-jam sibuk kerja kan banyak tuh, motor-motor gitu. Nah, itu kita bisa biasanya menyebarkan selebaran posternya. Gitu. Selanjutnya, para penjual akan berada dalam posisi yang cukup baik untuk mengarahkan dan membandingkan kesempatan ataupun harapan dalam pemasaran, sehingga dapat mempelajari keperluan setiap segmentasinya. Jadi, penjual ini jadi tahu dan bisa mengarahkan ataupun membandingkan kesempatan peluang produk yang akan kita jual gitu. Terus para penjual dapat menggunakan wawasannya untuk menanggapi usaha pemasaran yang berbeda-beda sehingga dapat mengalokasikan anggarannya dengan lebih tepat terhadap berbagai segmen. Ketika kita sudah tahu segmentasi pasar, maka kita sudah mengetahui nih wawasan kita gimana caranya mengalokasikan anggaran dana produk yang kita jual
dengan kualitas produk dan promosi agar produk kita dapat terjual ke konsumen. Setelah itu penjual dapat mengatur lebih baik lagi produknya dengan cara pemasarannya. Ini sama seperti tadi promosi ya. Nah, segmentasi pasar banyak digunakan oleh para pelaku bisnis sebagai berikut. Jadi para pemasar itu, karena strategi segmentasi pasar menguntungkan kedua belah pihak di pasar, para pemasar barang-barang konsumen jadi bersemangat nih untuk memasarkan produk mereka gitu. Setelah itu para pengecer, contohnya itu The Gap membidik berbagai segmen umur, pendapatan, gaya hidup di berbagai toko ecer yang berbeda. Nah, kalau pengecer ini biasanya misal kita mau ke toko kain. Toko kain kalau misalnya kita beli untuk kebaya, dia kainnya yang ada manik-maniknya. Nah, itu segmen umurnya misalnya dari 18 tahun sampai 50 tahun, terus pendapatannya misal harganya gimana, gaya hidupnya seperti apa, mereka suka modelnya yang simple, elegan, atau seperti apa. Nah, itu toko kain biasanya jual berbagai macam bentuknya, gitu. Setelah itu ada hotel-hotel, jadi membagi pasar mereka dan menargetkan jaringan hotel yang berbeda, segmen pasar yang berbeda. Biasanya hotel ini ada kelasnya, ada tipenya, tipe. Tipe itu kayak misalnya yang sederhana kamarnya, ada yang king yang besar kamarnya, ada yang modern kamarnya, ada yang elegan, biasa saja, simple. Nah, terus ada perusahaan manufaktur industri yang membagi pasar mereka yang dilakukan organisasi nirlaba dan media. Ini untuk industri itu kebanyakan di nirlaba atau media ya. Kemudian ada badan-badan amal seperti Palang Merah memfokuskan usaha-usaha pengumpulan dana pada para penyumbang besar. Biasa kalau badan amal ini membuka donasi gitu ya. Setelah itu beberapa pusat seni drama, musik, dan seni tari membagi para pelanggan atas dasar pencarian manfaat dan telah berhasil meningkatkan pengunjung melalui daya tarik promosi khusus. Biasanya kita suka lihat nih, promosi teater, drama, musik, seni tari itu di sosial media. Biasanya di TikTok, seperti Spotify ada lagunya apa gitu. Nah, itu bisa jadi daya tarik promosi khususnya. Lanjut ke syarat segmentasi pasar. Kemarin juga sudah banyak nih yang mencatat bagus banget. Measurable, actionable, accessible, substansial. Kita bahas satu-satu. Jadi, measurable atau harus dapat diukur, segmentasi ini harus dapat diukur. Jadi, harus terukur tepat, besarnya, luasnya, daya belinya dari pengelompokan pasar itu. Jadi contohnya segmentasi pasar ini yang dapat diukur dengan berpatokan misal seorang konsumen membeli produk sepatu karena terdorong atau tertarik oleh desain sama modelnya atau juga bisa dari harganya gitu. Terus yang kedua harus dapat dilaksanakan atau actionable. Nah, segmentasi pasar itu harus dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi, karena segmentasi pasar ini bersifat actionable, semua program pemasaran ini harus disusun dapat dilaksanakan secara maksimal dan dapat melayani segmen pasar secara lebih efektif dan efisien. Terus yang ketiga harus dapat dicapai atau accessible. Segmentasi pasar ini telah ditentukan perusahaan sebagai pasar sasaran atau target market. Nih, kata kuncinya tuh target market yang benar-benar potensial. Misal kita target pasarnya ke kalangan umur 18 sampai 25 tahun. Nah, itu harus dapat dicapai gitu. Terus harus cukup luas. Segmentasi pasar bertujuan untuk
lebih mempersempit kelompok target pasar, tapi tetap harus cukup luas. Jadi lebih menguntungkan perusahaan jika segmen pasar tersebut dilayani perusahaan. Gimana dong caranya kita? Misal, target pasarnya itu biasanya lebih luas ke kalangan menengah atas atau kalangan menengah bawah. Jadi dia mempersempit itu dengan misalnya desain ataupun harganya yang satu lebih mahal, yang satu lebih murah gitu. Walaupun dipersempit tapi dia cukup luas juga gitu. Itu untuk syarat segmentasi pasar. Nah, sudah selesai ya pembahasan kita hari ini. Nah, terima kasih. Jangan lupa jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya di kolom komentar. Hari ini tidak ada tugas, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oh iya, untuk absensi jangan lupa di-like video ini sebagai bukti tonton kalian. Terima kasih.